Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 8 kelas C akan mempresentasikan mengenai program kalkulator yang telah kami buat menggunakan Assembly MIPS. Namun sebelum itu, next. Perkenankan saya untuk memperkenalkan siapa sih anggota dari kelompok 8 ini. Dari saya sendiri, Novi Yulianti dengan akhiran NIM 009. Rekan-rekan saya, Ahnaf Fauzan Zaki dengan akhiran NIM 033, Ikrar Gempur Tirani dengan akhiran NIM 015, Kristianto Trisatria Lapu dengan akhiran NIM 078. Oke, next. Nah, apa sih poin-poin presentasi yang akan kami paparkan sebentar? Pertama, definisi dari bahasa assembly maps itu sendiri. Kedua, itu program kalkulator. Yang ketiga, itu penjelasan mengenai program kalkulator yang telah kami buat. Dan terakhir itu output pada konsol. Oke, lanjut. Nah, untuk mengefisienkan waktu, saya mulai menjelaskan mengenai apa sih assembly maps itu. Oke, next. Nah, bahasa assembly MIPS adalah salah satu jenis bahasa assembly yang digunakan untuk memprogram prosesor berbasis MIPS atau microprocessor without interlock pipeline stages. Nah, MIPS ini berupa arsitektur prosesor RISC atau RIDAS instruction set computing yang dirancang untuk kesederhanaan dan efisiensi. Baik, selanjutnya. Nah, apakah yang telah kami buat seperti yang saya katakan tadi? Kami telah membuat, oke, next. Nah, jadi di sini kami telah membuat salah satu contoh program dalam bahasa assembly MIPS, yaitu berupa program kalkulator, maaf. Program kalkulator ini dapat menerima dua bilangan sebagai input, serta meminta user untuk memilih salah satu dari 4 operasi matematika yang kami sediakan. Dan selanjutnya, program tersebut akan menunjukkan hasil dari proses operasi tersebut. Dan terakhir, program tersebut juga akan memberikan opsi untuk melakukan perhitungan berulang atau menyuruh user untuk keluar dari aplikasi. Nah, langkah-langkah umum pada program pertama itu program akan meminta input dua bilangan dari user. Kedua itu program akan menampilkan menu pilihan operasi. Yang pertama itu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, ketiga itu berdasarkan pilihan operasi yang dimasukkan oleh user, program akan melakukan operasi yang sesuai pada kedua bilangan yang telah dimasukkan. Nah, keempat itu program akan menampilkan hasil dari operasi tersebut. Dan terakhir itu program akan memberikan opsi kepada user untuk tetap melakukan perhitungan atau memilih keluar dari program. Oke, next. Nah, kita masuk pada penjelasan program assembly yang telah kami buat. Nah, bagian ini hanya berupa bagian yang kalian lihat di layar, ini merupakan bagian .data yang berfungsi untuk mendefinisikan data statis atau konstanta yang akan digunakan dalam program. Kalian lihat pada line ke-1 dan kedua itu hanya berupa komentar saja pada program kami. Nah, pada baris selanjutnya, baris .data adalah direktif yang menunjukkan bagian ini digunakan untuk mendefinisikan data. Nah, disinilah data seperti string, teks, atau variabel statis dideklarasikan. Nah, pada baris kelima dan seterusnya sampai 15, itu contoh dari deklarasi string atau data statis. Nah, intinya pada bagian ini itu hanya pendefinisian data statis yang tidak berubah selama eksekusi program. Selain itu, implementasi logika yang menggunakan data ini dilakukan di bagian .text, yaitu bagian instruksi program yang akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan-rekan saya. Baiklah, saya alihkan ke rekan saya selanjutnya.
Hmm. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari program kalkulator tadi dalam bahasa C. Pertama-tama, pada program ini, kita melakukan deklarasi variabel terlebih dahulu. Pada program ini, kita menggunakan 5 variabel, yaitu bilangan pertama, variabel bilangan kedua, variabel hasil, variabel pilihan operasi, dan variabel ulang. Lalu kita memulai perulangan dengan do. Jadi, program akan masuk ke blok perulangan. Ini artinya program bisa diulang sesuai dengan keinginan user. Lalu pada langkah 1 dan 2, program akan meminta user untuk memasukkan angka pertama dengan perintah printf dan scanf. Printf berfungsi untuk menampilkan pesan di layar, lalu scanf berfungsi untuk membaca angka yang dimasukkan oleh pengguna dan menyimpannya ke variabel bilangan pertama. Lalu pada langkah 3 dan 4, program akan meminta user sekali lagi untuk memasukkan angka kedua seperti dengan langkah pertama dan kedua tadi. Lalu, pada langkah kelima, program akan menampilkan menu operasi yang dapat dipilih user. Yang pertama sama dengan penjumlahan, 2 sama dengan pengurangan, 3 sama dengan perkalian, dan 4 sama dengan pembagian. Jadi, program akan meminta user mengetik angka 1, 2, 3, ataupun 4 untuk memilih operasi. Lalu, pada langkah 6, program akan membaca input pilihan operasi yang diketik user, lalu menyimpannya ke variabel pilihan operasi. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan penjelasan dari program kalkulator tadi dalam bahasa assembly. Kode ini melakukan hal yang sama seperti kode C sebelumnya, tetapi lebih detail karena setiap langkahnya dijelaskan secara teknis. Jadi, seperti yang terlihat pada gambar, pertama-tama program ini akan melakukan deklarasi variabel dan juga sekaligus menjadi awal dari program dengan menggunakan perintah .text, yaitu menandakan bahwa bagian ini berisi kode program. Ada juga .global main, yaitu menyatakan bahwa main adalah titik awal program. Lalu ada main, yaitu label untuk memulai program. Dan ada pula kalkulator loop, yaitu label untuk menandai awal perulangan program. Lalu, program akan menampilkan pesan masukkan bilangan pertama menggunakan perintah LI atau load immediate V0,4. Jadi, perintah ini berfungsi untuk memberitahu komputer bahwa kita ingin mencetak sebuah teks. Lalu ada juga LA atau load address atau A0, prompt 1 berfungsi untuk menyimpan alamat string atau prompt 1 pesan ke register A0. Lalu yang ketiga adalah syscall atau system call. Perintah ini akan memanggil sistem untuk menampilkan teks di layar. Selanjutnya, program akan membaca input angka pertama menggunakan perintah LIV0,5. Perintah ini berfungsi untuk memberitahu komputer bahwa kita ingin membaca angka dari pengguna. Lalu ada juga syscall, yaitu berfungsi untuk membaca angka dari pengguna, dan move T0 ke V0, yaitu perintah ini berfungsi untuk menyimpan angka yang dimasukkan ke register T0. Selanjutnya, program akan menampilkan pesan masukkan bilangan kedua. Pada kali ini, program akan menggunakan perintah LI atau load immediate V0,4, LAA0, prom2, dan syscall. Perintah ini sama seperti saat memasukkan bilangan pertama tadi, tetapi kali ini yang disimpan adalah alamat string prom2 dan program akan menampilkan pesan masukkan bilangan kedua. Lalu, program akan membaca input kedua menggunakan perintah liv0,5, syscall, dan move t1, v0. Perintah ini juga sama seperti saat membaca input angka pertama, tetapi kali ini angka yang diinput akan disimpan pada register T1. Lalu, selanjutnya program akan menampilkan menu operasi menggunakan perintah liv0,4. Perintah ini akan memberitahu komputer bahwa kita ingin menampilkan teks di layar. Ada pula LA A0, prom_op. Perintah ini berfungsi untuk mengarahkan komputer ke alamat memori di mana teks menu operasi disimpan. Lalu kemudian ada syscall lagi, perintah ini akan menampilkan teks menu operasi di layar. Kemudian, program akan membaca input pilihan operasi menggunakan perintah liv0,5, syscall, dan move t2, v0. Perintah ini sekali lagi sama seperti saat membaca input angka pertama dan kedua.
Tetapi kali ini angka pilihan operasi yang diinput tadi akan disimpan pada register T2. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai langkah selanjutnya dalam bahasa C, eh, yaitu langkah 7, percabangan berdasarkan pilihan operasi menggunakan switch case. Jadi, dalam program bahasa C ini, program menggunakan switch case untuk memilih operasi matematika berdasarkan input pengguna. Operasi yang tersedia yaitu case pertama, menjumlahkan bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu menampilkan hasil penjumlahan. Case kedua, mengurangkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, lalu menampilkan hasil pengurangan. Case ketiga yaitu mengalihkan bilangan pertama dengan bilangan kedua, lalu menampilkan hasil perkalian. Next, selanjutnya saya akan menjelaskan program dalam bahasa assembly. Jadi dalam bahasa assembly, program menjadi sedikit lebih detail. Jadi yang pertama itu melakukan percabangan berdasarkan pilihan operasi user menggunakan yang pertama branch if equal T2, 0, addition. Maksudnya akan dibandingkan nilai di register T2 dengan 1. Jika nilai di register T2 adalah 1, maka akan lompat ke addition. Kemudian yang kedua, branch if equal T2, 2, subtraction. Jadi apabila nilai di register T2 adalah 2, maka akan lompat ke subtraction. Yang ketiga ada branch if equal T2, 3, multiplication. Jadi apabila nilai di register T2 adalah 3, maka akan lompat ke multiplication. Kemudian branch if equal T2, 4, division. Jadi apabila nilai di register T2 sama dengan 4, maka akan lompat ke division. Kemudian ada J as continue. Jika input yang diinput oleh pengguna tidak masuk di antara angka 1 sampai 4 ini, maka akan lompat ke as continue. Kemudian menjalankan operasi penjumlahan atau addition menggunakan pertama add T3, T0, T1. Maksudnya adalah kita menambahkan nilai yang ada di register T0 dan T1 lalu disimpan di register T3. Kemudian load immediate P0, 4. Jadi maksudnya kita menyimpan menyimpan angka 4 ke register P0 untuk menampilkan string. Kemudian LA A0, result add. Itu kita itu untuk membuat alamat pesan hasil penjumlahan. Kemudian syscall untuk menampilkan pesan. Kemudian LI P0, 1. Maksudnya adalah load immediate atau menyimpan nilai 1 ke register P0 untuk mencetak angka. Kemudian move A0, T3. Itu memindahkan hasil penjumlahan yang sudah dijumlahkan tadi ke register A0. Dan syscall yaitu menampilkan hasil penjumlahan. Ini ada J as continue. Itu lompat ke as continue. Selanjutnya next ada operasi pengurangan. Subtraction menggunakan sub T0, sub T3, T0, T1. Itu kita maksudnya adalah mengurangkan nilai yang ada di T0 dengan T1 kemudian disimpan di register T3. Kemudian LI atau intermediate P0, 4 yaitu menyimpan nilai 4 di P0 untuk menampilkan string. Kemudian LA A0, result itu port address itu memuat alamat pesan result sub yaitu hasil pengurangan. Kemudian syscall itu menampilkan string atau pesan. Kemudian ada LI atau immediate P0 1 kita menyimpan nilai 1 ke register P0 untuk menampilkan angka.
Kemudian move A0, T3 itu memindahkan nilai yang ada di register T3 ke register A0. Kemudian syscall itu menampilkan angka atau menampilkan hasil yang sudah dikurangkan. Kemudian J as continue, kita lompat ke as continue. Kemudian operasi perkalian kurang lebih sama seperti sebelum-sebelumnya. Yang pertama, mul T3, T0, T1, yaitu mengalihkan nilai yang ada di T0 dan di T1 dan lalu disimpan di register T3. Kemudian load immediate P0,4 yaitu sama seperti sebelumnya untuk menampilkan string. Kemudian LA A0, result mul itu untuk memuat alamat untuk menampilkan pesan hasil perkalian. Kemudian syscall itu untuk menampilkan pesan. Kemudian ada LI P0,1 yaitu untuk menampilkan angka. Kemudian ada move A0, T3 itu memindahkan nilai yang di register T3 ke register A0. Kemudian syscall untuk menampilkan angka. Lalu ada J as continue. Kita akan program akan lompat ke as continue. Hal ini akan dijelaskan oleh teman saya, masih saya. Kemudian kita sekarang pindah ke langkah selanjutnya, yaitu pembagian. Itu case operasi pembagian atau case 4. Yang pertama, jika bilangan kedua atau penyebut tidak sama dengan 0, maka lakukan pembagian bilangan pertama bagi bilangan kedua, lalu menemukan hasil pembagian menggunakan printf. Kemudian yang kedua, jika bilangan kedua sama dengan 0, maka cetak pesan error. Pembagian dengan 0 tidak diperbolehkan. Kemudian break yang digunakan untuk keluar dari block switch. Bisa next dulu. Jadi dalam bahasa assembly, program dari division akan saya jelaskan. Yang pertama, division atau pembagian kita menggunakan cek pembagian dengan 0 menggunakan back Z atau branch if equal to 0. Jadi akan branch jika 0. jika 0 akan ditampilkan division error. Kemudian operasi pembagiannya. Yang pertama, div T3, T0, T1 akan dibagi nilai yang ada di register T0 dengan T1, kemudian disimpan di register T3. Kemudian LI P0,4 yang digunakan untuk menampilkan string. Kemudian LA A0, commercial div untuk memuat alamat pesan hasil pembagian. Kemudian syscall untuk menampilkan string. Kemudian ada load immediate P0,1 itu untuk menampilkan angka. Kemudian move A0, T3 itu kita memindahkan nilai yang ada di register T3 ke register A0. Kemudian syscall untuk menampilkan angka. Kemudian J as continue akan lompat ke continue. Kemudian jika division error atau pembagian error menggunakan tampilkan pesan error pembagian dengan 0. Itu menggunakan load immediate P0,4 itu untuk menampilkan string. Kemudian LA A0, error div. Jadi kita memuat alamat pesan bahwa pembagian tidak bisa dilakukan. Kemudian syscall untuk menampilkan string. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, bisa ke slide sebelumnya yang bahasa C. Setelah teman saya menjelaskan pada case 4 itu yang tentang pembagian, selanjutnya itu tentang yang langkah 9 itu tampilan opsi ulang, di mana pada fungsi pada bahasa C ini menanyakan kepada apakah ingin melakukan perhitungan lagi atau tidak. Dalam bahasanya input ulang akan menentukan apakah program akan melanjutkan pengulangan atau berhenti. Jika user mengetik 1 berarti ya, program akan diulang. Jika user mengetik 0 berarti tidak, program akan dihentikan. Selanjutnya itu pada jika user mengetik 0 maka mengeluarkan tampilan pesan yaitu printf terima kasih telah menggunakan kalkulator. Selanjutnya
pada bahasa assembly ini program pada pengulangan itu menampilkan yang nilai menggunakan LI V0,4 di mana itu mengatur cycle untuk mencetak string. Terus selanjutnya itu new line LA A0 new line itu memuat alamat ulang string kepada new line ke A0 untuk mencetak baris kosong. Selain itu cycle itu kembali mengeksekusi cetak pada new line. Selanjutnya itu menampilkan pesan untuk melanjutkan itu menggunakan LI V0,4 di mana itu mengatur cycle untuk mencetak string. Selanjutnya itu LA $A0, lagi underscore prom itu memuat alamat string pada string lagi underscore prom ke $A0. Selanjutnya itu yang cycle itu mencetak prom apa ingin melanjutkan atau tidak. Yang ketiga itu membaca pilihan input lanjut pada pengguna. Itu menggunakan LI V0,5. Itu mengatur cycle untuk membaca input integer dari pengguna. Dan selanjutnya itu cycle itu menginput hasil pengguna disimpan dalam register V0. Selanjutnya itu jika input 1 ilmu perhitungan menggunakan back V0,1 pada kalkulator loop, maka input pada ini akan terulang lagi pada assembly pada bahasa assembly yang pertama. Jika bukan 1, maka program akan menggunakan LI V0,4 yang mengatur cycle untuk mencetak string dan LA A0, goodbye itu memuat alamat string pada goodbye ke A0. Selanjutnya itu cycle untuk menampilkan pesan pada keluar. Selanjutnya itu pada command bahasa assembly exit itu keluar dari program menggunakan LI V0,10 yang artinya mengatur cycle untuk keluar daripada program. Yang terakhir ini itu cycle untuk menghentikan eksekusi pada program. Selanjutnya ini adalah hasil dari output program pada konsol, di mana beberapa pembagian sudah dijelaskan dari hasil pada penjumlahan, pengurangan, perkalian dan pembagian, dan pada hasil keluar daripada program kalkulator tersebut. Baiklah, itulah presentasi dari kami. Sebentar pada akhir presentasi ini kami akan menunjukkan cara untuk menampilkan output dari program yang telah kami buat. Sekian dari kelompok kami, kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih. Bye. Baiklah, di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara untuk menampilkan output dari program yang telah kami buat. Di sini saya menggunakan software Kitty-Spim. Baiklah, pertama kita reinitialize simulatornya dulu. Habis itu kita load file. Dan setelahnya kita run. Nah, program akan meminta input 2 bilangan dari user. Kita menginput angka 5, kemudian angka 7. Nah, program akan menunjukkan menu pilihan operasi. Di sini saya akan mencoba menggunakan semua operasi mulai dari penjumlahan hingga pembagian. Saya akan memilih angka pertama, yaitu penjumlahan. Nah, program akan menunjukkan hasil dari operasi tersebut, dan program akan memberi opsi kepada user untuk tetap melakukan perhitungan ulang atau memilih untuk keluar dari program. Jika angka 1 berarti tetap melanjutkan. Di sini saya akan melanjutkannya. Masukkan bilangan pertama. Di sini saya akan menggunakan operasi pengurangan. Akan muncul hasilnya, dan saya ingin tetap melanjutkan perhitungan.
Kemudian masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Di sini saya akan menggunakan operasi perkalian. Dan program akan menunjukkan hasilnya, dan di sini saya akan tetap melanjutkan perhitungannya lagi. Masukkan bilangan pertama, masukkan bilangan kedua. Nah, terakhir saya akan memilih operasi pembagian. Program akan menunjukkan hasil dari pembagian tersebut. Nah, di sini saya sudah menggunakan semua operasi, maka saya tidak ingin melanjutkan perhitungannya lagi. Jadi, saya akan memilih untuk keluar dari program. Terima kasih telah menggunakan kalkulator. Sekian, itulah penampilan dari output dari program yang telah kami buat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.